Oke. Tahun pembuatan dan sumber peta umumnya, tahun pembuatan dan sumber peta diletakkan pada sudut kiri di luar garis tepi peta atau di bawah kolom legenda. Nah, dia bukan di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan nih. Nah, ini adalah legenda dan letaknya katanya di bawah legenda. Nah, ini ya di sini ada sumber peta dan tahun pembuatan, kapan dibuat petanya. Dan letaknya adalah di sebelah kanan bawah. Nah, boleh di sebelah kiri bawah, boleh di kanan bawah. Yang penting bukan di dalam petanya. Saya ulangin ya, tahun pembuatan dan sumber peta umumnya, tahun pembuatan dan sumber peta diletakkan pada sudut kiri bawah di luar garis tepi peta atau di bawah kolom legenda. Tahun pembuatan dan sumber peta perlu dicantumkan untuk menginformasikan kapan dan siapa yang membuat peta tersebut. Nah, katanya kalau bukan di sebelah kiri bawah, dia pasti di bawah si legendanya. Ini tidak ada di sebelah kiri, maka dia letaknya di bawah legenda. Nih ada sumbernya, kemudian ada tahun pembuatannya. Dan pasti dia tidak mungkin ada di dalam petanya. Dia tidak mungkin ada di dalam garis petanya ini. Yang pasti dia ada di luar. Kalau tidak di kiri, berarti ada di bawah legenda. Sama seperti yang ada di buku dan ini adalah buktinya atau contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian nomor 7, simbol. Nah, sebelum kita masuk ke halaman baru, apakah ada yang mau ditanyain tidak? Atau semuanya sudah mengerti? Sudah paham ya? Karena kan penjelasannya, untuk penjelasannya semuanya sudah ada di dalam bukunya. Nah, kita seulangin, ini les pertama. Masih les pertama, jangan pada tidak semangat. Seminta keseriusannya supaya kita lebih belajarnya lebih enak lagi. Apalagi kita mungkin bentar lagi UTS ya. Belum lagi baru selesai, udah mau UTS aja. Tetapi ya memang kayak gitulah pelajaran. Kita kedik mata pun bisa saja sudah bulan 10, bulan 11 dan 12. Nah kita masuk ke bagian simbol. Ayo coba di satu orang dulu ya dibaca ya, nomor 7 simbol. Ada yang mau tidak? Kita masuk ke bagian simbol. Nah ini kita masuk ke bagian simbol. Kalau tidak ada yang membaca, Nisa yang baca. Simbol berfungsi untuk menyederhanakan penampakan objek-objek di muka bumi. Simbol peta memiliki bentuk-bentuk asli yang ada di muka bumi. Melalui simbol, kita dapat mengetahui berbagai penampakan alam maupun buatan manusia yang terdapat pada suatu wilayah. Simbol dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu simbol titik, garis, dan area. Nah, di sini kita sudah contohnya ini ada banyak simbol-simbol yang ada di dalam peta. Katanya itu bisa mewakili bentuk-bentuk asli yang ada di muka bumi. Nah, jadi yang ada di muka bumi ini selalu pasti ada simbolnya. Contohnya kalau ada gambar pesawat, berarti di dalam sebuah peta itu, contohnya di Kota Medan, ada seperti begini, berarti ada pelabuhan udara. Kalau ada bentuk seperti begini, berarti ada pelabuhan laut. Nah, kalau kita lihat nih contoh simbolnya ini, bisa kita lihat pada gambar 1.7. Katanya ada 3 simbol, yaitu simbol titik, garis, dan area. Kalau titik itu, kalau kotak, nih kotak berarti ibu kota negara. Kalau bulat, ibu kota provinsi, ada bulat. Oke, ada bulat, kemudian di dalamnya ada bulatan lagi, titik. Nah, itu berarti kabupaten. Kalau seperti begini, itu adalah kota madya.
Nah, ini adalah contoh-contohnya. Yang A, simbol titik adalah lambang yang digunakan untuk memperlihatkan persebaran berbagai penampakan di permukaan bumi. Contohnya gunung, letak kota, gedung, atau bendara di suatu wilayah. Nah, ini ada bendara ya, bendara udara. Ini ada pelabuhan laut. Kalau katanya titik itu digunakan untuk memperlihatkan persebaran. Memperlihatkan persebaran berbagai penampakan di permukaan bumi. Penampakan itu bukan selalu atau melulu kalau kita mendengar kata penampakan itu berarti tentang hantu ya. Berarti penampakan berarti tidak jelas. Kita bisa melihatnya kadang-kadang. Nah, ini penampakannya bukan seperti begitu, itu maksudnya adalah gambar. Memperlihatkan persebaran berbagai gambar di permukaan bumi. Jadi dalam bentuk seperti begini, untuk supaya kita bisa mengerti itu tandanya bagaimana. Nah, kita masuk ke bagian B, simbol garis. Kondisi geografis yang digambarkan dengan simbol garis adalah objek geografis yang memiliki panjang. Misalnya garis pantai, sungai, jalan raya, atau rel kereta api. Nah, seperti begini ya. Ada sungai, garis pantai, jalan, dan naik sebagainya. Sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah. Nah, itu bisa kita lihat. Contohnya itu pada gambar 1.8. Contoh simbol garis pantai. Nah, jadi contohnya kalau misalnya sungai, mulai dari titik A ini dia bakalan bisa sampai di titik C. Nah, ibaratnya ini ada Danau Toba nih, Danau Toba dari mana sampai mana. Nah, ini bisa kita lihat ya contohnya itu seperti begini. Nah, kita masuk ke bagian C, simbol area. Nah, simbol area menunjukkan adanya luasan dari sebuah objek geografis. Contohnya ada danau, sawah, hutan, atau kawasan industri. Itu bisa kita lihat gambarnya dari gambar 1.9. Ada di gambar 1.9. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari keempat itu ada danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Kalau kita perhatikan ya, dari keempat itu berbeda gambarnya atau bentuknya nih. Apa yang membedakannya? Yang bisa menjawabnya, saya kasih tambah nilai yuk. Halo. Pada bagian C, 7C simbol area. Contoh simbol area pada peta itu ada 4. Ada danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Nah, kalau dari gambar 1.9 kita lihat. Dari gambarnya itu, ketiganya itu ada rawa, sawah, formasi batuan kapur, bentuknya hampir sama. Yang membedakan dari ketiganya itu bagaimana? Ayo, yang bisa saya kasih tambah nilai nih, saya catat namanya. Ayo nih. Coba diperhatikan tuh gambar 1.9. Apa yang membedakan di antara ketiganya? Halaman 13. Halaman 13 gambar 1.9. Oke, masih satu orang yang menjawabnya. Yang lain nih, dari 31 orang yang hadir saat ini. Dari gambar 1.9 ada rawa, sawah, formasi batuan kapur. Yang membedakan itu di bagian mananya? Saya catat nih namanya, sudah benar nih kawannya nih. Kalau kita perhatikan dulu yuk. Ayo fokus, fokus, fokus. Tralala. Ada yang tahu? Masih satu orang nih. Saya terima 2 orang lagi. Saya kasih 2 orang lagi untuk tambahan nilai. Masih 1. Di bukuku kok nggak ada di halaman 13 ada gambarnya, nggak ada gambarnya. Kita pakai buku yang besar ini loh. Kita pakai buku yang besar ini. Yang tebal ini. Nah, mungkin salah ambil buku atau bagaimana? Gimana? Tadi saya tanya apa, Sar?
Pertanyaannya, dari ketiga gambar itu ada rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Nah, dari gambar 1.9 itu, simbol-simbol area pada peta. Itu gambarnya hampir mirip. Yang membedakan antara rawa, sawah, formasi batuan kapur itu apa? Kalau rawa dia bergaris-garis. Kalau sawah dia garis miring. Kalau formasi batuan kapur seperti batu bata yang ditambal-tambal. Oke, nah benar ya. Berarti atau intinya itu bisa kita lihat berdasarkan pola garis tersebut. Nah, di sini udah dua orang yang menjawabnya ya. Kalau jawabannya benar adalah paling gampangnya pola-pola di garisnya itu membedakan antara satu bagian dengan yang lain. Yang benar itu ada Kaspi sama Stephen Lu. Nah, ini saya catat namanya ya. Oke, nah sekarang sudah 8:21. Di sini saya akan absensi dulu. Kita akan absensi 2 kali. Saya bilang sekarang sekali, sama nanti di kedua kali saya bilang diam-diam. Nah, kalau saya mau bertanya nih di yang ada di sini ya, alasannya kalau menurut kita nih yang ada hadir 31 saat ini. Kenapa sekolah membuat peraturan baru? Paling lambat itu 10 menit. Ada yang bisa menjawabnya tidak? Kalau kita pikirin nih, kenapa sekolah membuat peraturan baru tidak bisa masuk keluar masuk lagi di dalam Zoom pembelajaran? Nah, kalau menurut kita nih, pikiran kita bagaimana jawabannya? Sambil ini absensi ya. Mengganggu pembelajaran, Sir. Keluar masuk terus. Oke, mengganggu pembelajaran. Yang lain bagaimana nih? Yang masuk lompat tidak akan mengikuti pelajaran dengan sepenuhnya. Oke, nah ada dua jawaban. Nah, ibaratnya begini nih. Ini kan saya kan gurunya di sini. Nah, ibaratnya saya kurang tahu kenapa dibuat peraturannya begitu. Tapi mungkin alasan yang pertama supaya lebih disiplin. Karena kita disiplin. Sekarang zamannya COVID nih. COVID, kita tidak boleh suka-suka. Nah, ibaratnya kita membayar uang sekolah. Kita membayar uang sekolah tapi tidak masuk Zoom itu tidak ada gunanya. Saya bertanya nih, dari 31 orang yang hadir saat ini, adil tidak jika temannya yang tidak pernah masuk ke dalam Zoom mendapatkan nilai lebih tinggi daripada kita yang selalu ikut masuk ke dalam Zoom? Tidak, Sir. Oke. Tidak. Yang lain bagaimana nih? Adil enggak? Atau dibilangnya adil-adil aja, karena semuanya bayar uang sekolah. Ya tergantung kita mau masuk atau tidak. Tidak adil ya, seharusnya tidak adil. Biarpun kita sama-sama bayar, ya berarti kita harus mengikuti pembelajarannya. Sedangkan kita waktu offline aja, itu misalnya masuk pengalapan. Jika lewat, kita bakalan dihukum atau disetrap. Nah, karena zamannya COVID ini memang seharusnya kita saling memahamin. Tetapi kalau misalnya tiap kali mata pelajaran tidak masuk, itu tidak mungkin kita harus memahaminya terus-menerus. Nah, jadi dibuatlah peraturan terbaru sekarang seperti begitu. Harus wajib mengikuti pembelajaran supaya kita mengetahuinya. Apa-apa aja pelajarannya. Oke, nah kita masuk ke bagian nomor 8. Nah, topik kita hari ini kita habiskan sampai di bagian legenda ya, sampai di belakangnya itu kalau bisa nih. Nah, kita sekarang masuk ke bagian nomor 8. Nomor 8, kita masuk di bagian skala peta. Nah, sampai di sini nih tentang simbol, tahun pembuatan, insert peta, indeks, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyain tidak? Ada ya? Pada paham semua, di situ udah ada penjelasannya. Kemudian saya jelasin lagi jika tidak ada yang tahu. Nah, kita masuk ke bagian 8, skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi.
Pada globe, skala menyatakan perbandingan antar garis-garis bumi dengan jari-jari globe. Skala peta dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu skala numerik, skala verbal, dan skala grafis. Kita bahas dari yang pertama, skala angka atau skala numerik. Menyatakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dalam bentuk angka. Contohnya jika pada peta tertulis skala 1:1 juta, satu satuan jarak peta pada peta mewakili 1 juta satuan jarak sebenarnya. Jadi ibaratnya nih, dari Bantil nih atau ke Gunung Kidul itu, kalau di peta hanya 6,25 cm. Tetapi jarak aslinya itu adalah 1:320.000 kilometer. Nah, seperti begitu ya. Jadi kan kalau bentuk peta itu adalah bentuknya asli, tetapi ukurannya berbeda. Ukurannya dibuat sekecil mungkin supaya kita bisa melihat bagian-bagian semuanya. Jika dibentukkan dalam bentuk asli itu tidak mungkin. Yang namanya peta itu adalah gambar yang diperkecil. Oke, nah skala angka itu dibandingkan seperti 1:1 juta, satu satuan jarak pada peta mewakili 1 juta satuan jarak sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau dari Selamen nih ke kota Yogyakarta, itu dibuat 1:1 juta. Oke, nah seperti begitu contohnya. Kemudian kita masuk bagian B, skala kata atau verbal. Skala kata atau verbal menyatakan perbandingan antara jarak per inci pada peta dengan jarak per mil sebenarnya. Jika skala ditulis 1 inci to mil, maka 1 inci pada peta mewakili 1 mil. Nah, 1 mil itu adalah 1,6093 km pada sebenarnya. Nah, sama juga pada seperti skala numerik atau skala angka. Pada skala peta atau verbal itu langsung dijelasin nih, kalau misalnya jarak dari Bantil ke Gunung Kidul itu adalah 1 mil, maka dari aslinya itu Bantil ke Gunung Kidul itu adalah jaraknya 1.006.000, oke, 1,6093 km. Sorry, saya salah baca, 1,6093 km. Nah, seperti begitu ya. Itu adalah skala kata atau verbal. Dia dinyatakan dalam bentuk mil atau inci. Nah, kemudian kita masuk pada bagian C, skala grafis atau skala garis atau skala batang. Nah, ini ya. Yang ini. Yang ini 5, 0, 5, 10. Pada skala ini, perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya dinyatakan dalam bentuk garis. Skala grafis ditunjukkan oleh kotak persegi panjang yang dibagi dalam bagian yang sama, di mana pada bagian kotak menunjukkan panjang yang sama. Nah, seperti begini ya, ada kotak, maka di bagian yang hitam putih ini menunjukkan bagiannya yang sama. Nah, jadi untuk menggunakan di dalam peta ada 3 bagian. Ada 3 bagian skala yang bisa kita pakai. Kalau di dalam peta A, contohnya dia menggunakan skala angka atau skala numerik. Kalau di bagian B, dia menggunakan skala kata atau verbal. Jadi contohnya dari ketiga peta itu tersebut sama-sama benar semua. Hanya beda-beda bagiannya yang mana mau dibuat. Nah, ibaratnya satu itu ada laki-laki, yang satu perempuan. Nah, sama-sama manusia. Sama-sama manusia memiliki kesamaan sama-sama makhluk hidup. Seperti begitulah contohnya. Nah, di bagian skala peta ini, apakah ada yang mau ditanyain? Tidak. Paham semua ya? Karena di dalamnya sudah pada ada ditulis pengertiannya masing-masing. Kalau skala grafis ini, yang ini ya, skala grafis. Contohnya skala grafis. Nah, kalau di dalam skala angka itu adalah ini, 1:320.000. Atau yang ini, jaraknya itu kalau di dalam gambar itu 6,25 cm.
Nah, untuk skala peta kita sudah membahasnya. Kemudian kita masuk ke bagian legenda. Legenda merupakan bagian peta yang memuat keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Saya ulangin, legenda merupakan bagian peta yang memuat keterangan simbol-simbol yang digunakan di dalam peta. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, bisa kita tahu maksudnya kegunaan legenda ini adalah dia memberikan keterangan. Memuat itu artinya memberikan keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam peta. Nah, contohnya tadi seperti begini. Jadi ada jalan utama, jalan alternatif, dan lain sebagainya. Umumnya, legenda diletakkan di bawah atau di kanan gambar, tetapi masih berada di dalam peta. Legenda dibuat untuk memudahkan memakai peta untuk membaca ataupun memahami isi peta. Nah, contohnya seperti begini. Ini adalah legendanya. Nah, ini adalah legenda, umumnya terletak di bawah. Nah, ini kita bisa juga dibilang ini di bawah lah ya. Ini di bawah dan letaknya itu di sebelah kanan. Nah, benar. Ini letaknya di sebelah kanan, tetapi masih berada di dalam peta. Nah, berarti ini adalah petanya. Kemudian dia masih di dalam satu halaman tersebut untuk menjelaskan legendanya dari sedalam peta ini. Kalau ungu ini berarti kampung. Nah, jadi dari antara peta ini ada beberapa kampung yang bisa kita hitung kalau ungu. Kalau orange itu liar, yang hijau menengah. Oke, nah seperti beginilah contohnya dalam peta legendanya. Jadi dalam setiap peta itu berbeda-beda legendanya. Kalau misalnya dia tidak ada ibu kota, ya tidak mungkin dibuat di sini ibu kotanya. Saya ulangin, kalau legenda itu berbeda dalam setiap petanya. Kalau di dalam petanya bentuknya begini, belum tentu dia ada bentuk seperti begini. Nah, tidak mungkin ibu kota itu, yang namanya ibu kota itu berarti ada satu di antara begitu banyak kota. Oke, nah kita masuk ke bagian halaman 14 nih. Halaman 14. Untuk dapat menggambar peta dengan baik, ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Jika ingin menggambar peta dengan baik, ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Nah, sebelum kita sampai masuk ke situ, di sini saya udah mencari gambarnya yang sama dengan halaman 14 yang ada pada bukunya, dan saya buat seperti begini. Kalau di dalam bukunya di halaman 14 dia tidak ada bergambar, di sini bergambar. Jadi kalau misalnya di dalam legenda itu ada sebuah garis seperti begini warna merah, berarti dia adalah jalan utama. Maksudnya jalan utama ini bagaimana sih? Jalan utama berarti jalan yang biasanya paling sering dilewatin orang. Ibaratnya kita dari rumah. Kita ingin pergi ke sekolah. Kita ingin pergi ke sekolah ke Mianzong, Medan Mulia, kita melewati jalan utama. Nah, kalau jalan alternatif ini, kalau misalnya kita mau ke sekolah, ada PPKM, ada penutupan jalan, kita boleh melalui jalan alternatif. Mau lewat dari Gang bisa atau lewat jalan-jalan yang lainnya. Kemudian kalau pink itu adalah jalan biasa. Nah, jalan biasa ini bagaimana, Sir? Jalan biasa itu sama seperti jalan utama. Tetapi jalan biasa yang tidak terlalu ramai. Kalau ini adalah tol, warnanya ini warna coklat emas ya. Nah, kalau KA atau kereta api, dia hitam, hijau batas provinsi. Nah, kalau kotak adalah ibu kota. Nah, tadi sama seperti saya bilang, tidak mungkin di dalam setiap peta itu, di dalam setiap legenda itu, ada yang bentuknya seperti kotak untuk menandakan ibu kotanya. Itu tidak mungkin ya. Jadi dalam setiap legenda itu berbeda-beda isinya. Tergantung peta apa yang kita buat di dalamnya. Nah, sampai di sini mengenai legenda. Ada yang mau ditanyain tidak? Waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sampai di 8.40 ya. Sampai di 8.40. Untuk di bagian legenda ini ada yang mau ditanyain tidak?
pada paham semua ya. Di situ udah ada penjelasannya di dalam buku cetaknya. Nah, ini kita lanjut di halaman 14 ya. Untuk dapat menggambar peta dengan baik, ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konform. Artinya, bentuk peta harus persis menyerupai bentuk aslinya. Tidak boleh mengubah, menambah, atau mengurangi bagian yang ada. Jadi, di dalam peta itu adalah gambar real. Gambar real yang seharusnya bentuknya seperti begitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya di dalam peta itu ada kota Yogyakarta ya kita gambar, kalau di situ adalah Yogyakarta. Kita tidak boleh membuatnya suka-suka. Beda sama seperti kita menggambar. Kita udah pernah belajar nih, kalau untuk di SD kita belajar pen. Kita belajar pen di dalam komputer. Kalau di dalam komputer kita menggambar itu, kita boleh suka-sukanya mewarnai. Jika contohnya gunung berwarna hijau, kita boleh mengapresiasikan, kita boleh membuat sekreatif mungkin seperti yang kita mau. Kalau kita buat contohnya itu adalah gambar gunung itu hijau, kita boleh membuat warna biru, warna emas, dan lain sebagainya. Kalau untuk membuat peta itu tidak boleh. Harus sesuai, tidak boleh menambah, mengubah, atau mengurangi bagian yang ada. Nah, kemudian masuk ke bagian kedua, equivalent. Artinya, ukuran skala pada peta harus sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya, ukuran skala pada peta harus sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Contohnya, pada peta dengan skala 1:1 juta. Jarak titik A dan titik B adalah 1 cm, jadi jarak sebenarnya di antara kedua titik tersebut adalah 1 juta cm atau 10 km. Nah, di sini tadi kita sudah membahasnya nih. Oke, nah di bagian sini nih, di bagian skala peta. Jadi ibaratnya tadi ini kita sudah membahas jika jaraknya itu adalah 6 cm nih, kita bulatin aja 6 cm, berarti jaraknya itu adalah 1:6 juta. Jika 1 juta cm adalah 10 km. Berarti ini ada 6, berarti ada 60 km. Ada 60 km dari Bantul ke Gunung Kidul. Nah, sampai di bagian equivalent, semuanya sudah pada paham ya. Jika di dalam peta jaraknya 6 cm, berarti dia ada 60 km. Nah, di sini kita di dalam IPS pun ada hitung-hitungannya lagi di dalam peta. Jadi semuanya itu tidak boleh berbeda, harus sesuai. Dan kita masuk ke bagian ketiga, yang terakhir ya. Kita masuk di bagian equidistant, artinya dengan skala tertentu, jarak atau posisi dari segala penampakan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ini sama dengan nomor 1 dan nomor 3. Hampir sama. Equidistant artinya dengan skala tertentu. Jarak atau posisi dari segala penampakan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, ini contohnya itu di bagian, saya pilih gambarnya ya. Nah, kita pilih di bagian sini aja nih. Jika tadi contohnya di dalam Bantul ini ada sebuah gunung, ya kita gambarlah sebuah gunung, menggambarkan simbolnya. Tidak boleh gunungnya ini kita ganti jadi gambar ibu kota. Kita tidak boleh mengganti jadi gambar ibu kota, atau kita buat jadi lapangan terbang atau yang lain sebagainya. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita. Apakah ada yang mau ditanyain? Tidak nih. Kita sudah habis unsur-unsur peta. Apakah ada yang mau ditanya sampai di situ atau tidak? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Halo. Apakah ada yang mau ditanyain atau tidak? Semuanya sudah pada paham? Oke, kalau sudah paham banyak yang mengangguk nih. Kalau sudah paham, kita akhirin dulu sampai di sini. Kita tutup pertemuan kita. Oke, kalau begitu kita tutup. Bye-bye. Sampai jumpa di minggu depan lagi ya. Baik, Sam. Oke.